Juga kita bicara misalnya mengenai tadi agrikultur dan juga fishery, bahkan sampai tadi bicara animal feedstock. Nah, dan yang ketiga tidak lupa bahwa dari sisi digitalisasi, karena dua negara itu muda berkembang dan memakai digital yang besar dalam era AI. Dan yang keempat tentunya dari sisi elektronik sampai kepada semiconductor. Karena perlu diingat dengan adanya strategi banyak multinasional China Plus One atau mencari negara lain selain China, Vietnam dan Indonesia menjadi suatu destinasi yang bisa menjadi minat banyak investor. Baik Pak, kalau untuk tantangan tersendiri Pak antara kerjasama Indonesia dan Vietnam ini apa sih kira-kira tantangannya Pak? Tantangannya saya rasa lebih ke arah bagaimana kedua pemerintah itu mendorong pihak dunia usaha untuk terus berkolaborasi. Ya, dan inilah tugas Kadin bersama pemerintah memastikan anggota-anggota kami punya akses pasar yang terbuka, akses teknologi, akses finansial untuk saling investasi. Tapi teman-teman di sini benar-benar semangat semua, baik dari Vietnam maupun dari Indonesia. Dan kayak tadi beberapa pemain Indonesia juga di sana udah bukan 10 tahun, tapi udah sampai hampir 30 tahun dan bahkan jadi pemain besar. Jadi kita mesti benar-benar melihat kesempatan bekerja sama dan bahkan belajar dari Vietnam. Baik Pak, kalau untuk sektor Pak, kira-kira sektor apa yang paling menarik antara kerjasama Indonesia dan Vietnam ini? Yang paling diminati? Saya rasa banyak ya, tapi yang saya lihat benar-benar menarik itu adalah agrikultur dan juga perikanan. Ya. Dengan turunannya ya peternakan, karena saya lihat ini Vietnam ini juga bisa menjadi semacam gateway atau pintu ke Asia, ke Cina dan lain-lain. Dan keduanya ini juga mesti memikirkan bagaimana untuk menavigasi dengan Amerika di bawah Presiden Trump. Tapi kembali lagi tadi perikanan, pertanian. Nah, yang kedua tentunya yang berbau energi transisi. Nah, tadi saya dengar dari satu kolega Kadin udah ada kerjasama di sana memakai hydro atau air, melalui kerja air. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya bisa ada sumber daya alamnya di sini, tapi akhirnya diproses dengan manufaktur yang belajar dari Vietnam. Syukur-syukur nanti di sana finish produknya mungkin bisa dengan hydro. Jadi sekali lagi energi transisi itu besar dan kita mempunyai banyak kan potensi untuk carbon capture dan lain-lain. Tadi kita sudah bicara juga elektronik juga bisa besar sampai ke semiconductor. Tentu tidak usah langsung yang semiconductor seperti pemain-pemain kelas dunia, tapi untuk peralatan elektronik pun juga sangat dibutuhkan. Nama tadi juga digital AI, ya. Di sini banyak teman-teman di digital technology, AI dan lain-lain, dan saya rasa itu juga suatu hal yang besar kembali karena ada 25 juta orang, mas 1 juta orang di dua negara itu jumlah yang sangat besar. Pak, mungkin terakhir Pak, ini kan ada taksi dari Vietnam, CNSM baru masuk di Indonesia. Kira-kira euforia dari masyarakat untuk taksi ini seperti apa Pak? Saya rasa itu contoh bagus ya bahwa makin banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia untuk memberikan servis kepada publik. Dan ini tentunya akan membawa suatu servis yang baik dan mudah-mudahan harga yang juga bersaing. Dan ini juga akan meningkatkan industri kembali lagi otomotif maksudnya. Nah ini bisa ujungnya kemana-mana, kan pasti ada banyak sekali supplier. Dan saya rasa ini juga bisa vice versa, maksudnya resiprokal. Di Indonesia bisa melihat, saya dengar teman-teman dari Goto juga sudah aktif di sana. Nah ini bisa juga masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Karena misalnya contohnya Indonesia ini kan salah satu yang terbesar untuk bus rapid transit. Nah, bisa bayangkan kita mungkin bisa berkontribusi di sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Kasarnya dua negara ini adalah mesin daripada ASEAN. Jadi dan jumlah penduduknya juga setengah daripada ASEAN kalau digabung. Jadi saya rasa ini kerjasama sangat menarik. Saya menyambut baik ada state visit dari Pak General Secretary Tolam kepada Pak Presiden, dan perlu diketahui Pak General Secretary ini adalah yang paling tinggi di atas tentunya Prime Minister Presiden. Satu lagi Pak, ini terkait Finfest atau taksi yang dari Vietnam, tadi ada pembahasan nggak Pak? Ada rencana pengembangan di Indonesia? Nah, tadi Pak Menko Erlangga menyampaikan bahwa bukan saja untuk hasil ujungnya, yaitu mobilnya, tapi diajak untuk sama-sama membuat baterai atau bahan pembuat baterai, karena kita mempunyai
sumber daya alamnya kayak gitu. Yang tadi juga dibahas dan tadi saya tidak terlalu mendengar yang mengenai yang taksi, tapi tadi saya sudah bahas bahwa ini contoh yang bagus dan bisa resiprokal. Seperti kayak Goto udah di sana, di sini ada taksi, dan tadi untuk bus juga saya rasa ke depannya masyarakat. Ya, makasih ya. Terkait kerjasama ini tuh sejauh mana membuka peluang kerja untuk masyarakat misalnya? Bagus sekali nih pertanyaannya. Saya rasa besar sekali karena kan lapangan kerja yang kita butuhkan sekarang ini kan datang dari investasi dan perdagangan. Nah, kalau perdagangan terus dibuka 16 miliar dolar jadi 18 miliar dolar dan lain-lain, tentu semakin banyak turunan lapangan kerja. Dan kedua tentunya investasi di Indonesia. Tapi kita juga melihat Vietnam ini produktivitasnya tinggi, jadi dan ease of doing business-nya baik. Jadi ini bisa justru memacu kita untuk juga istilahnya bersaing secara positif, tapi tidak melupakan kolaborasi antara dua negara. Yang ujungnya sama-sama pengen keluar dari middle income gap. Terima kasih. Terima kasih ya.